aku percaya pada saat bangun rumah itu kalau ingin rumah nyaman itu mengusung 5 elemen ini, yaitu elemennya adalah batu, ada kayu, ada besi, ada metal, plant atau tanaman, satu lagi itu enggak bawa. Jadi aku cuma bawa. Water filter kan Anda punya sanitary. Nah, tapi pembuangan water filter itu lebih kayak Anda juga punya prime water heater. Kolam ikan. Prime water sudah nggak ada. Loh, udah nggak ada? Udah nggak ada. Tok ngobrol Art Yux. Hai people, kali ini saya lagi berada di showroomnya Handpicked by Hand. Ini saya lagi berada di depannya Prime Boss Bapak Hendri Tanu Santoso ya Bu? Bener. Oke, saya nggak salah ngomong ya Bener, hebat banget. Kamu mengenalku ya? Iya kan saya stalking Anda. Oh iya. Padahal saya lebih stalking dia, tapi kan katanya stalkingnya diam-diam ya. Ya keren kayak begini loh nih Pak Bos ini, ya kan? Ya ini yang punya kota Semarang ya. Jadi kalau misalnya siapapun yang berkunjung ke Semarang, jangan lupa mampir ke Handpicked by Hand. Kalau beruntung bisa bertemu dengan bosnya langsung di sini, karena bosnya sering kelilingan. Maaf ya Pak Ganjar, maaf ya Pak Indra Pribadi. Nggak apa-apa. Beliau juga berteman sama Pak Ganjar saya. Ya gimana? So thank you udah mau bergabung dalam sesi. Thank you udah mau datang ke Handpicked by Hand. Bincang-bincang ringan ini, ya kan kita sangat, maksudnya tersanjung banget mau diterima. Kita tahu jadwalnya Bapak Hendri ini sangat repot ya. Proyeknya banyak, ya kan ribuan. Beliau harus dari kota ke kota sering keliling. Ini baru balik dari Malang kan ya? Dari Malang ya. Kan di Malang ada project. Kemarin pun langsung begitu sampai Semarang langsung mengunjungi kita di pameran di Intimate Gathering by Mitra Pabrik. Intimate Gathering di Hotel Arus. Kita dikunjungin itu udah seneng banget. Wah. Boosting moral kita semua. Wah. Thank you. Benar-benar seneng lah bisa ada karya-karya kayak gitulah, teman-teman vendor bisa datang. Cakep. Nah, nih saya mau nanya nih, backgroundnya Handpicked by Hand ini bagaimana? Asal mulanya Pak Hendri ini berangan-angan atau konsep dari nolnya ini gimana? Konsep dari nolnya sebenarnya dia berangkat dari mama saya itu kan distributor bangunan. Oke. Pada saat itu kita merasa bahwa ini awal banget ya sebelum jadi Handpicked by Hand ya 2011an kalau nggak salah itu. 2011? 2011an itu masih belum namanya Handpicked by Hand. Cuma kita merasa pada saat kita punya suatu barang dari suatu brand tertentu, pada saat itu brand itu, kita cuma bisa pajang di toko itu paling 10, di mana produknya itu banyak banget. 10 tipe maksudnya? 10 tipe kan, tempatnya kan terbatas dan banyak banget loh brand-brand itu. Nah pada saat itu aku pingin bisa menyupport toko-toko tersebut dengan cara membuka satu showroom di mana aku kan punya stok di gudang ya, jadi tetap harus keluar lah stoknya, masa keluar yang dipajang di toko aja. Jadi akhirnya kita buka satu showroom ini untuk bisa mendisplay barang-barang yang ada di gudang sekalian supaya aku ada stok pun tetap bisa keluar. Nanti juga toko kalau misalnya ada apa bisa kesini untuk lihat. Itu awal mulanya pada saat itu buka dan ditambah dengan barang-barang macam-macam sampai ada hari ini. Dengan konsep yang akhirnya berkembang terus sampai ada hari ini. Nah, kalau nyambung sampai ke Handpicked by Hand, mulai dari tahun berapa nih? Kita startnya Handpicked by Hand ini. Lahirnya? 2019 itu kita start renovasi total dari yang namanya The Showroom, kita ganti ke Handpicked by Hand. Oke, right before the pandemi ya guys ya? Right before the pandemi. Pandemi kan awal 2020. Betul. Pada saat itu aku merasa tahun 2017-an itu profesi arsitek itu mulai booming ya. Yes. Jadi setuju. Jadi kalau dulu menurutku kontraktor orang bangun rumah tidak perlu arsitek, yang penting kontraktor aja rumah bisa jadi. Ya. Tinggal bilang aku pengen rumahnya seperti itu, aku pengen rumahnya seperti itu. Dan enaknya sekarang ya karena banyak orang-orang mungkin ada sekolah di Indonesia sudah mulai bagus-bagus, Petra bagus, di Semarang juga banyak bagus, Jakarta juga banyak bagus. Banyak desainer-desainer yang mulai, apalagi informasi juga bisa Google dengan mudah ya. Jadi dia punya taste juga mulai bagus-bagus nih, dimana akhirnya orang melihat ada rumah kok bagus banget nih rumahnya nih, wah punya karakter. Dan ternyata orang-orang pengen punya karakter masing-masing dalam satu rumah lah. Itu mungkin yang membuat banyak orang-orang, mungkin ada yang orang kuliah luar negeri juga balik, akhirnya pengen punya karakter masing-masing satu rumah di rumahnya masing-masing lah. Saya pada saat itu merasa, wah aku pengen nih, apalagi arsitek itu kan
seorang seniman ya, desainer ya, aku ingin ada satu tempat di mana kita itu bisa ngobrol, benar-benar bukan hanya lihat barang seperti apa, tapi kita menyupport dari desainnya dia seperti apa, bagaimana cara menerjemahkan desainnya itu sampai ke reality, sampai ke hasilnya jadi seperti apa. Itu terbitlah Handpicked by Hands sebagai meeting hub dari teman-teman desainer baik arsitek maupun interior design. Jadi kalau saya boleh merekap, ya kan, dari singkat ceritanya ini, Handpicked by Hands ini dibuat menjadi sebagai kayak sahabat dekatnya ini para profesional ini, arsitek, desainer gitu ya. Betul, gitu ya Pak Hendri ya, kalau betul, saya nggak salah merekap ya. Betul. Oke, cakep nih. Jadi setelah berapa tahun nih? 3 tahun ya, sekarang di tahun 2022, 3 tahun Handpicked by Hands ini berjalan. Bagaimana nih? Ekspektasinya sama tantangannya bagaimana sejauh ini? Ya, jadi pada saat Handpicked by Hands, bener tadi kalau mereview lagi Handpicked by Hands mau pandemi, kita mau renov terus pandemi, jadi sempat berhenti sih ini. Oke. Jadi akhirnya kita Handpicked by Hands baru berjalan ya paling baru berapa lama? Setahun, hampir 2 tahun lah kira-kira ya. Ya ekspektasinya saya sih karena kita seneng banget berdiskusi sama arsitek dan interior design, kita tetap ingin jadi rumah kedua bagi arsitek dan interior design untuk bisa sama klien benar-benar berdiskusi di sini. Kira-kira ada permasalahan apa yang ingin kita cari solusinya. Misalnya desain itu kan idenya bisa bermacam-macam, tapi menerjemahkannya kan butuh tengah lah. Ada nggak materialnya? Apakah materialnya bisa seperti ini? Nah, saya itu kalau biasanya bilang sama orang, desainer itu adalah seorang dokter. Saya itu adalah apotek. Jadi dokter itu meresepkan kira-kira butuhnya ini. Nah, saya itu punya barang-barang bagus. Tapi banyak orang mungkin salah, kayak orang apotek, saya sakit ini, kayak obatnya apa lah. Ada orang, saya pengen rumahnya bagus kayak gini. Dokternya dilompatin ya? Dilompatin itu saya sebenarnya selalu salah resep nanti. Saya nggak bisa jawab, betul. Salah resep. Fatal nanti. Salah resep bener. Jadi saya punya barang-barang bagus, tapi saya butuh dokter untuk meresepkan supaya jadinya juga bagus. Kalau misalnya ada barang ini bagus, nggak ada dokternya, biasanya di pasar sendiri hasilnya kadang-kadang berbeda loh. Kok sana jadinya hasilnya bagus ya? Karena si arsitek sendiri biar nggak kecampur ya, arsitek sendiri itu melihatnya itu overall menurutku. Jadi mebelnya warnanya apa, lantainya warnanya apa, plafonnya warnanya keseluruhan apa, ya, Pak, keseluruhan. Sedangkan orang kalau kesini kalau tanpa arsitek biasanya mereka melihatnya tuh per part. Oh ini bagus di kafe ini, aku pingin tembok ini pasang ini. Padahal belum tentu cocok dengan temanya. Belum tentu cocok dengan sebelah kanan kirinya, lantainya itu belum tentu cocok. Tapi kalau misalnya ada arsiteknya, enaknya adalah tiba-tiba bahan yang beli ini, warnanya itu kayak menyatu dalam satu. Nah itu, jadi kalau analoginya dari kayak dokter sama apotek gitu ya, ya kan kalau salah resep, ya kan kalau nggak ada dokternya ini di skip ya guys ya, itu nanti akan terjadi yang namanya komplikasi. Jadi dibeli materialnya, overdosis, bisa overdosis, bisa komplikasi, tambah nanti menambah masalah, ya kan? Betul, bongkar pasang lagi, beli material yang lain lagi, jadi tambah merugi nanti. Budgetnya tambah bengkak ya Pak Hendri ya? Iya, jangan nanti jadi jangan pernah skip dokternya gitu. Betul. Bisa mungkin kalau ada arsitek interior design, pilih yang sesuai karakternya. Misalnya aku seneng American klasik, aku seneng modern natural design atau apapun. Ya pilih nanti akan sesuai. Jangan seneng yang modern natural kalau temunya yang dia sukanya itu. Sama kayak dokter ini, saya suka banget nih sama analoginya Pak Hendri. Jadi sama dengan dokter kan ada spesialis ya kan? Betul. Kalau kita misalnya sakit tenggorokan, masa kita ke dokter mata ya kan? Harus dokter THT kan? Betul. Kalau kita ke dokter mata, ya dokter mata ini cuma, aduh, Anda salah pintu, Anda harusnya ketemunya dokter THT. Ini lebih mudah dipahami ini. Betul. Nah, ini saya cuma meneruskan aja. Iya, tapi lebih jago. Semoga tepat ya penjelasan saya. Kalau salah saya mau dikoreksi ya Pak ya? Benar. Jadi ya memang itu, kalau memang sukanya dengan desain seperti ini, lebih baik searching. Memang banyak orang mendesain seperti ini, memang dia arahnya ke spesialisnya ke desain seperti ini, ke arah situ lebih bisa mengerek karakter rumah yang ingin dihasilkan oleh teman-teman. Benar itu artinya. Viewer dari Stephen Lee ini. Jadi arsitek, desainer itu para profesional itu memiliki skill set atau spesialis berbeda-beda ya. Betul. Jadi ada yang klasik ya kan, kalau klasik dipaksain ke rustic ya nggak bisa ya kan. Jadi harus cari yang sesuai. Betul. Cara ini ada tips nggak nih dari Pak Hendri? Caranya calon pelanggan ya atau konsumen itu menentukan dokter atau arsitek yang tepat untuk diajak bekerja sama. Taunya dari mana nih? Caranya gini. Gimana?
Saya kebetulan pernah menggunakan jasa arsitek. Jadi satu, kita udah seneng rumah apa dulu kalau bagi teman-teman yang benar-benar awam tentang ini desainnya sih genrenya apa misalnya kalau di musik genre ya. Genre apa ya bingung. Tinggal kasih foto-foto aja rumah-rumah yang kalian senang. Habis itu langsung ke arsitek, nanti arsitek bakal bilang, "Oh, ini tuh kamu seneng dengan tipe rumah dengan style ini gitu." Nah, nanti dari situ kamu bisa searching siapa sih spesialis di situ. Google ya? Google bisa, Google Instagram ya? ya informasi bisa banyak dicapai. Iya. Atau dari teman-teman misalnya ada dari temannya bangun rumah, kamu senang arsiteknya siapa bisa dicari. Habis itu tidak berhenti situ. Kita pada saat membangun rumah itu kita membutuhkan untuk bertemu dengan arsitek itu selama kira-kira sampai rumahnya jadi itu setahunan lah, minimal setahun, bisa ada sampai 2 tahun, 3 tahun. Jadi pilihlah, kalau aku saran pilihlah arsitek yang cocok dengan kepribadian kalian juga. Jangan yang waduh sudah arsitek misalnya ada 5 arsitek, kayak milih pacar lah, karena kita akan pacaran sama arsitek itu selama 5 tahun nih. Selama rumah itu jadi. Dan sampai komitmen guys. Kita ketemu pendekatan, ternyata cocok sama yang nomor 3, yaitu yang dipilih. Walaupun mungkin nomor 2 mungkin lebih bagus atau nomor 1 lebih bagus, takutnya pada saat kita pacaran kan selalu ada pertengahan tengah jalan. Iya. Nah, itu juga sama, nanti waktu kita arsitek, kita akan ada perbedaan pendapat. Arsitek stylenya seperti ini, kita ada pingin ini, kita harus ada yang cari tengahnya enaknya gimana. Karena pada saat bangun rumah itu nggak enaknya cuma satu. Keputusan kadang-kadang itu bukan hanya dipegang sama satu orang. Yang bayar suaminya, ya kan? Nanti sudah sama desain arsiteknya, istrinya nggak setuju. Ya kan kasih arsiteknya tuh, jadi mesti cari tahu dulu yang bisa itu. Nanti orang tuanya nggak setuju, nanti ada berubah, mertuanya nggak setuju, berubah lagi, ada ahli feng shui lagi nggak setuju. Wah, jadi mendingan bener-bener dimatangkan dulu siapa mengambil keputusannya, arsiteknya yang cocok yang mana, kira-kira aku kalau pacaran sama arsitek ini yang mana yang paling cocok, yang akan membimbingku selama 3 tahun seperti apa, itu yang paling harus dipikirkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak nih Pak Hendri, ini mewakili suara hati daripada para arsitek dan desainer di luar sana. Thank you banget, merasakan banget, dan saya bisa relate sih untuk hal itu. Nah sekarang saya mau ngomong nih, Handpick by Hand ya, tadi udah dijelasin konsepnya, ya kan tujuannya kemana, ya ada tantangannya juga. Barang-barang ya, saya tadi lihat ya, pertama kali saya masuk ke showroomnya Anda ini, Handpick by Hand itu itemnya, wah kayak maksudnya udah nggak usah dijelasin, nggak usah ada yang jelasin ke saya bisa lihat maksudnya itemnya kayak bener-bener dikurasi gitu loh. Jadi bener-bener yang dipilihin dan nggak sembarangan item, nggak sembarangan brand juga yang diusung oleh beliau ini. Jadi ada batu, ada kayu, ada jendela, ada rumput, ya kan macam-macam ya. Tapi semua ini dikurasi, jadi bener-bener gitu loh. Nggak maksudnya nggak asal ada jualan gitu ya. Iya. Ada pasti ada kriteria-kriteria. Ini saya mau tanya nih, kriteria Bapak Hendri ini selaku founder dan pelaku Handpick by Hand ini, pasti kriteria apa sih sebenarnya untuk brand-brand ini, untuk teman-teman yang penasaran yang selama ini mungkin nggak bisa masuk ke Handpick by Hand dan kok kenapa aku ditolakin terus sama Pak Hendri ya? Pak Hendri standarnya apa? Harus rambutnya gondrong mungkin baru bisa diterima gitu di Handpick by Hand. Saya gitu nggak bisa masuk ya mungkin ya. Ini masuk sini. Oh iya bisa masuk. Mungkin rambut saya udah mulai panjang ya. Kalau waktu rambut saya masih pendek, saya mungkin nggak diterima di sini ya. Tublok ya, Korean banget nih. Waduh. Gimana kriterianya apa nih Pak? Oke, jadi di Handpick by Hand sendiri ini kasih nggak tahu nih waktu kita rebranding ini sebenarnya aku waktu memilih Handpick by Hand sendiri itu sungkan sebenarnya. Kayak Handpick by Hand kan kayak dipilih sama Hendri sendiri, jadi kayak sombong banget ya sebenarnya. Jadi aku waktu dipilih dari 3, aku malah Handpick by Hand ini pilih paling terakhir, tapi ternyata filosofinya sangat bagus. Jadi aku akhirnya memilih Handpick by Hand. Nah, Handpick by Hand sendiri itu mengusung seperti ini. Aku percaya saat bangun rumah itu kalau ingin rumah nyaman itu mengusung 5 elemen ini, yaitu elemennya adalah batu, ada kayu, ada besi, ada metal, plant atau tanaman, satu lagi water atau water feature. Selama ada 5 elemen itu, rumah itu menurutku sangat enak untuk ditinggali. Jadi dari 5 ini ada 2 yang saya enggak bawa, yaitu plant sama water feature. Water feature itu enggak bawa. Jadi aku cuma bawa. Water feature kan Anda punya sanitary. Nah, tapi pembuangan. Water feature itu lebih kayak nah, Anda juga punya prime water heater. Kolam ikan. Prime sudah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Waduh, oke. Jadi cuma ada kayak water filter kalau kolam ikan, air mancur dan lain-lain. Ya kalau sini sanitary lebih ke itu pembersihan ya. Satu lagi kalau plant itu lebih kayak ya tanaman landscape lah, lebih landscape. Kalau sini cuma ada di rumput sintetis paling. Gitu. Nah kita bawa 3 ya, kayu, batu sama metalnya ada di jendela. Jendela ya. Gitu lah. Di
Di sini pun kurasinya itu lebih ke kurasi pribadi ya, karena nggak ada komitenya nih? Nggak ada komitenya. Jadi kurasinya kebetulan aku seneng barang apa, makanya namanya handpick bahan ya. Aku seneng barang apa ya, tak kurasi, coba aku pasang barang ini seperti apa, lalu kita pasang seperti apa, kita pengalaman pribadi seperti apa. Jadi di handpick bahan sendiri kebetulan mesti ada pengalaman pribadinya aku selama pakai seperti apa. Jadi kalau pertama kali ada brand masuk ke sini, aku belum pernah pakai, biasanya belum termasuk dalam kurasinya handpick bahan. Kenapa? Karena sendiri kalau aku belum ada pengalaman pribadi, aku nggak bisa kayak menyebutkan, oh pakai ini bagus. Jadi jatuhnya semacam kayak endorse gitu ya mungkin ya Pak Hendri. Misalnya kayak saya nih brand artis ini, saya masuk, Pak saya boleh nggak masuk di handpick bahan gitu? Oke boleh, kirim berapa sini? Pasang dulu di rumah saya ya, nanti saya ngerasain barusan saya menentukan itu. Enggak. Ya paling kita mengalaminya gimana ya? Karena kita ngurasinya dari barangnya sendiri. Kebetulan aku pas bangun rumah, kebanyakan memang barangnya saya pakai juga. Jadi saya tahu kalau di rumah, pakai ini gimana sih selama aku pakai rumah ini kayak apa. Kurasi kedua itu bukan kurasi dari barang, kurasi dari manajemen prinsipal. Jadi barang boleh, tapi manajemen prinsipal ini paling penting. Kenapa? Karena pada saat konsumen masuk, garansi yang diberikan, stok yang disediakan, harga, komitmen dalam after sales itu kita juga harus kurasi. Kenapa? Kalau nggak dikurasi, kasihan juga. Reputasi yang dipertaruhkan nih. Iya. Bener ya. Ya. Jadi kita pinginnya prinsipalnya yang terpilih juga prinsipal yang memang kita sudah tahu lah. Ya kita walaupun nggak tahu ke belakang, tapi minimal waktu kita merasakan itu, waktu kita susah, mereka tanggapannya seperti apa. Pada saat nggak enaknya muncul, mereka lebih menanggapinya seperti apa itu kita langsung tahu apa menghindar dulu atau ngomel-ngomel sih. Mau curhat nggak apa-apa Pak? Mungkin ada pengalaman sebelumnya mau dicurhat. Atau langsung gini weh mendingan gitu. Langsung ngasih solusi ya. Itu siap. Bagi kita salah satu dalam mengurasi barang-barangnya kira-kira seperti itu. Kedua ya? Itu dua ya? Dua. Ada satu lagi atau ketiga? Belum ada sih ya, paling dari barang, kualitas, sama di manajemen di prinsipalnya. Cakep keren nih. Nah ini ada beberapa item ya, maksudnya yang ada di handpick bahan ini beberapa adalah milik Pak Hendri sendiri ya. Contohnya ada beberapa. Ya, contohnya Primestone ya kan, Prime Grace ya kan. Makanya kan tadi saya memperkenalkan beliau sebagai Prime Boss. Karena nama PT-nya juga sendiri kan Prima Agung ya kalau salah. Eka Prima Agung. Iya, jadi dari Mama sendiri dulu waktu buka toko pertama kali kerja namanya Prima Keramik. Prima Keramik, betul. Jadi aku pada saat membuat satu brand pertama kali Prima itu UPVC. Ya itu masih ada masih ada. Prima UPVC namanya. Jadi aku udah lari dari situ, tapi pada saat Prima itu bahasa Indonesianya Prime ya. Prime ya. Terus dari bahasa Indonesia beranjak ke bahasa Inggris ini artinya udah mau mulai go global ini Pak Hendri. Belum sih. Saya nangkapnya gitu. Pada saat mau buat rumput sintetis namanya rumput sintetis. Rumput Prima. Rumput Prima kan kayaknya gimana? Kan Prima kan gini ya Prima. Iya kan Prima kan. Betul. Terus kita coba kita kekinian lah, laginya udah turun dari ibu ke anak kan. Jadi coba kasih nama Prime atau mulai beralih ke bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Zaman dulu mungkin bahasa Inggris belum gitu. Betul. Sering digunakan ya. Gak tahu lebih enak mana ya guys ya, Prima, kamu tim Prima atau tim Prime? Dua-duanya sama bagusnya kok. Oke. Cakep. Jadi itu ya, dari Primestone, Prime Grace, terus mari gitu ada juga item-item lain seperti American Standard, apalagi boleh disebutin nih? Di sini sih kita brand-brand yang Anda usung nih di handpick bahan. Kita di handpick bahan sebenarnya ada 3 orang ya, satu tukang batu, saya tukang batunya. Bukan tukang lah, bukan bapak yang kerja di lapangan kan. Soalnya kita kalau ngomong spesialis batu kayaknya terlalu tinggi. Bos batu. Jadi tukang batu. Kita ada tukang kayu namanya Bapak Andri di sini, satu lagi ada tukang jendela namanya Bapak Erik sini. Jadi batu sendiri kita mengusung ada 3. Kalau misalnya suka dengan batu asli, jadi, itu kita ada di Primestone. Kita ada satu lagi batu yang buatan pabrik namanya foaming. Jadi kalau di sini kita ada pilihan bagi 2 orang karena layaknya nyebutin brand boleh ya? Boleh. Layaknya iPhone dan Samsung, mereka punya kefanatikan sendiri-sendiri. Ada orang seneng iPhone, nggak seneng Samsung. Ada orang seneng Samsung, nggak seneng iPhone. Sama lah, ada orang yang nggak seneng batu artificial, senengnya fanatik batu asli. Ada orang yang fanatik batu asli, nggak seneng batu artificial juga ada. Bener-bener, itu kalau saya bilang itu subjektif. Betul. Jadi sesuai taste masing-masing. Iya, jadi nggak bisa orang yang benar-benar seneng batu asli dipaksakan ke batu artificial. Ada suka orang batu artificial pasang batu asli, karena kalau di batu asli sendiri dia harus suka dengan keberagaman, karena dia random banget, namanya alam buatan Tuhan, mana mungkin bisa
bisa benar-benar diprediksi sampelnya ini keluarnya ini kan susah. Itu juga tipe orang yang berbeda, tidak bisa dipaksakan kemana. Udah orang seneng, wah aku seneng yang barabir, semakin beda-beda semakin bernilai, semakin artistik ya ada. Jadi kalau gitu kamu coba ke arah sini, ini bener-bener barabir lah. Seperti itu, ya itu bedanya di itu. Satu lagi kita ada satu namanya bikin batu dengan sistem cat, yaitu Edgestone. Edgestone ini baru kan saya lihat ya? Edgestone baru, jadi dia bisa keren tuh. Bisa membatukan apapun yang bukan batu kecuali kepala ya. Kalau kepala jadi kepala batu, takutnya ya Edgestone egois. itu real atau artificial sih? Artificial. Artificial ya? Jadi, saya kira real loh. Enggak artificial. Maksudnya yang pecahan-pecahan batu terus itu disemprotin gitu, spray gitu atau enggak. Jadi dia artificial dia. Jadi apa namanya? Dia hebatnya dia tuh bisa nempel di bahkan sesuatu yang susah dicat ya. Any surface ya? Any surface, jadi kayak kaca juga bisa, plastik juga bisa. Kita semprot tapi jadi batunya bukan batu sembarang batu, jadinya batu motif granit. Itu yang ada bintik-bintiknya itu. Itu Edgestone. Primestone, foamy sama Edgestone. Ada lagi, Pak? Sudah itu aja, batunya itu aja. Oke, batu bata nggak mau, Pak? Batu bata. Saya kebetulan kenal nih sama produsen batu bata gitu. Mungkin kalau Pak Hendri tertarik, kita kalau batu saya bata bisa kenalin. masuknya di foamy tetap. Jadi di foamy kita ada motif bata. Beda, Pak. Bata yang real sama bata yang artificial. Artificial ya? Iya. Foamy kan artificial ya, sorry ya. Bukan maksudnya, look, usaha saya juga artificial loh ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat kepada barang-barang artificial. Tapi kan seperti Pak Hendri tadi bilang, beberapa orang itu kan preferensinya beda-beda. Ada yang suka real, ada yang suka artificial. Ya kan artificial itu kan keuntungannya adalah bebas maintenance, ada garansi, ada garansinya, ya lebih tahan lama begitu kan. Nah itu kalau batu bata kan yang realnya Pak, kalau foamy kan yang artificial ya Pak. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan Pak, ya kan? Jaya Mulia Roaster. Wih, langsung di tag ya. Siap, nanti saya kenalkan sama Pak Hendri, siapa tahu berjodoh. Iya kan? Iya betul. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak Pak? Kalau misalnya dari 3 ini brand yang Bapak pegang saat ini bisa bertambah lagi. Karena kebetulan di foamy juga kan ada bata, batu, kayu pun juga ada, sama motif dekorasi. Ya, kalau kita sendiri kan Arges itu kan ada Arges kan rumput, art vertikal itu kan art vertikal. Terus kita juga ada Artmos itu kan lumut. Terus kita juga ada Artstone. Oh bukan, sorry. Artstone itu bukan sih. Kalau Artstone itu dia batu juga. Tapi Artstone ini sesamanya Primestone ya. Bedanya apa Pak? Pak? Sorry, tadi saya salah, spoiler saya. Oh aduh. Kita beda di brand sih, mungkin beda di brand. Beda di brand ya. Mungkin batu-batunya karena ini batu asli ya, jadi kemungkinan karena batu asli itu pemilihan nggak kayak kita pesan ke pabrik, jadi seperti apa. Jadi batu asli itu kita pemilihannya adalah kita ada batu seperti ini ya, kalau misalnya kita suka ya kita beli. Jadi kemungkinan walaupun beda brand dengan jenis batu yang sama, tapi pemilihan batu kan juga berbeda-beda ya. Jadi tesnya mungkin di Edgestone juga berbeda, tesnya di Primestone juga berbeda. Jadi secara tes ya? Ya mungkin dari batu ini Edgestone suka, ya mungkin ya ini stylenya Edgestone, nanti dari Primestone stylenya ini ya ini stylenya Primestone gitu sih. Oke, menutup kemungkinan nggak sih Pak kalau maksudnya suatu saat nanti Handpick Bahen ini di satu kategori yang sama bisa memegang lebih dari satu brand. Misalnya nih suatu saat nanti mungkin Bapak dari Primestone-nya udah punya Primestone kan, yang Veneer Stone, kategorinya Veneer Stone. Itu Bapak nanti bisa punya turunan atau pembandingnya itu kulit batu kayak Artstone kayak ya ini beberapa brand yang lain di luar sana itu memungkinkan nggak, atau misalnya stylenya Handpick Bahen ini cuman pokoknya satu kategori satu brand doang gitu. Kita kebetulan satu kategori masih satu brand doang karena saat ini karena kita di sini di Handpick Bahen selain berlaku sebagai misalnya kita sebagai agen atau distributor dari brand tertentu ya, kita juga merangkap sebagai separuh prinsipal sih, karena kita ada bertanggung jawab untuk meningkatkan brand awareness di brand itu di kotanya sendiri. Sedangkan untuk meningkatkan satu brand awareness saja waktunya sangat banyak banget ya, jadi harus sosial medianya harus, baru brand ini aja nggak selesai, belum brand ini belum selesai, apalagi bawa 2 brand. Menurutku lebih susah untuk menata waktunya ya supaya bisa selesai. Sama apalagi ya? Pak Steven ini juga membawa 2 brand ya, ada Profile Tank, ada Artgrace. Wong Artgrace-nya aja untuk menyita waktunya aja sampai seperti ini, menurutku kalau misalnya Artgrace tambah 1 lagi, wah nggak mungkin cukup waktunya Pak Steven ini, beda banget. Jadi saya nggak boleh ngerambah ke Artstone. Oh Artstone udah ada yang punya. Artstone udah ada yang punya. Iya. Jadi ya untuk melahirkan satu brand, apalagi menggedekan, ngasih makan ya, membesarkan satu brand juga membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Jadi analoginya kayak anak gitu ya Pak? Iya, analoginya kayak anak. Kita membesarkan anak ya. Betul. Brand kita sendiri itu seperti itu ya. Betul. Iya. Ya itu sih, jadi
untuk brand tambahan lagi apa menambah barang lagi untuk saat ini mungkin lebih susah ya karena sudah beberapa brand yang sudah dibawa, jadi kita masih punya tanggung jawab untuk membesarkan brand ini. Apalagi terakhir kita ada Almaflor ya, yang di SPC itu juga kita masih. Nah itu flooring itu masuk kategori yang mana tuh? Tadi Bapak sebutkan batu, kayu sama jendela. Oh iya, masuk di kayu, kayu ya. Masuk di kayu. Kalau interior kita pakainya Almaflor, kalau eksterior kita pakainya Smartwood. Kapan nih rencana mau nambah lagi tukang cat? Tukang cat belum ada nih, catnya kebetulan masih di Aston kan. Oh iya, masih di Aston. Cuma catnya cat granit ya. Iya. Jadi masih belum ada lagi nih. Kita sedang memperbesar brand-brand ini supaya brand-brand ini lebih bisa lebih dekat lagi sama teman-teman. Boleh dong, maksudnya teman-teman brand di luar sana kalau maksudnya mau mau approach Pak Hendry untuk masuk di Handpicked by Hand ini yang menurut saya sangat prestisius banget ya. Lokasinya juga sendiri kan di sentral ya, di CBD-nya kalau kita boleh ngomong di CBD-nya Kota Semarang. Beliau ini kayak penguasa lamanya Kota Semarang. Kalau tadi perjalanan ke sini saya ngelewatin itu Museum Kota Lama. Betul. Nah, itu batu batanya dari Pak Hendry ya? Oh, bukan. Itu bata tempel. Itu bata asli atau foamy itu? Bata tempel. Saya sampai nggak bisa membedakan loh, karena yang foamy yang Bapak pegang itu juga kan batu batanya sangat kelihatan real banget loh. Kalau saya nggak nyentuh mungkin saya nggak tahu. Waduh, terima kasih Pak. Keren banget tuh foamy itu. Jadi Anda nggak salah pilih, maksudnya brand yang Anda mau usung. Terima kasih biasa ya, kalau Museum Kota Lama kebetulan dia bata asli ya. Bata asli ya Museum Kota karena Lama ya. Dia kan dari pemerintah daerah juga banyak UMKM bata juga harus disupport ya. Jadi dia menggunakan bata asli. Ya. Kalau lihat karakter bata asli juga dia punya karakter yang bisa berlumut ya. Jadi itu dua karakter yang beda. Ada orang yang senang bagus terus, bisa pakai foamy. Ada orang natural, jadi nanti akan ada dimakan waktunya tuh kelihatan. Ada orang yang seneng yang bagus terus ya gitu. Nah yang di situ bisa dimakan waktu. Ada orang memang style orang yang seneng, wah semakin 5 tahun berubah. Ada itunya. Nanti mungkin kalau waktunya renovasi, mungkin di sana Pak Hendry sudah senantiasa menanti ya. Saya ganti foamy gitu ya. Tiap hari dipantau nih Pak Hendry. Ada enggak? Tiap hari lewat. Tiap hari lewat sambil nginceng gitu. Ini waktunya ganti nih. Waktunya tawarin nih foamy nih. Oke, ini waktunya kita udah lama cukup panjang kita ngobrolin saking serunya ya. Iya. Nggak kerasa ya waktunya. Berarti ini. Boleh ada part 2 mungkin ya. Wah. Siap dong pas-pasannya. Pokoknya gini, selama Pak Hendry berkenan, kan Pak Hendry ada waktunya juga. Saya mah siap anytime. Kebalik nih. Melayani Pak Hendry, saya siap. Steven yang berkenan itu luar biasa. Ini saya seneng banget bisa berkunjung kemari, disambut dengan baik. Kita kan sebagai layaknya tamu yang maksudnya bersinggah, ya kan, beliau sangat ramah banget, ya kan. Kita di welcome dan kita juga belajar banyak dari beliau. Nih ilmu-ilmu ini cuman sedikit aja nih yang di-share di bincang-bincang santai ini. Jadi kalau mau nambah ilmu lagi dari beliau harus nambah sesi ini depannya nih. Ya, thank you so much. Terima kasih banget waktunya. Thank you so much kepada Pak Hendry sama Handpicked by Hand, ya kan. Sama semua brand-brand yang diusung oleh beliau, saya yakin pilihan beliau tidak akan salah, ya kan, semua on target. Dan terima kasih sudah bergabung dalam bincang-bincang santai kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses buat Handpicked by Hand dan Pak Hendry Tanu Santoso. Terima kasih. Thank you.